Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Irfan SHIMHI selaku dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah dan kepada rekan-rekan yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya hingga kita semua masih bisa merasakan kenikmatan yang telah Allah berikan. Selanjutnya sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Ulfa Mufidah. Saya dari kelas B Hukum Tata Negara semester 1. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai istinja. Pengertian istinja sendiri yaitu secara bahasa, istinja mempunyai makna menghilangkan kotoran. Sedangkan secara istilah bermakna menghilangkan najis dengan air atau menguranginya dengan semacam batu. Bisa dikatakan sebagai penggunaan air atau batu menghilangkan najis yang keluar dari kobul maupun dubur. Syarat-syarat istinja yaitu ada 3 perkara. Yang pertama menghilangkan rasanya, yang kedua menghilangkan baunya, yang ketiga menghilangkan warnanya. Adapun adab-adab seseorang yang sedang melakukan istinja yaitu istinja dengan menggunakan air. Air adalah seutama-utamanya alat bersuci karena air lebih dapat mensucikan tempat keluarnya kotoran yang keluar dari kobul maupun dari dubur dibandingkan dengan yang selainnya. Yang kedua yaitu istinja dengan menggunakan batu. Istinja dengan menggunakan batu, kayu, kain, dan segala benda yang menempati kedudukannya yang dapat membersihkan najis yang keluar dari kobul maupun dubur diperbolehkan menurut jumhur ulama. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW melarang kami dari istinja dengan menggunakan kotoran binatang dan tulang. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu istinja dengan tulang dan benda yang dimuliakan. Seseorang tidaklah diperbolehkan istinja dengan menggunakan tulang sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Salman radhiyallahu anhu di atas. Mengapa dilarang? Inilah sebabnya. Yang pertama yaitu apabila tulang untuk istinja berasal dari tulang yang najis, tidaklah ia akan membersihkan tempat keluarnya najis tersebut, justru semakin menambah najisnya tempat tersebut. Yang kedua, apabila berasal dari tulang yang suci lagi halal, maka ia merupakan bagi binatang jin dan harus kita muliakan dan kita hormati. Yang selanjutnya yaitu istinja dengan tangan kanan. Tidaklah diperbolehkan istinja dengan tangan kanan ataupun menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan dipergunakan untuk sesuatu yang mulia. Berdasarkan kepada kaidah-kaidah umum syariat Islamiyah dalam menggunakan tangan dan kaki. Yang kelima yaitu disunahkan buang hajat di tempat yang jauh dari manusia. Hal ini dimaksudkan agar uratnya tidak dilihat oleh orang lain ketika buang hajat. Hal ini merupakan suatu adab dan sopan santun yang mulia. Di dalamnya terdapat penjagaan kehormatan seseorang sebagaimana yang telah dimaklumi. Rasulullah SAW sebagai suri tauladan utama kita telah mencontohkan hal ini sebagaimana yang telah dikabarkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang keenam yaitu memilih tempat yang tidak keras untuk buang air kecil. Bila mana seseorang melakukan buang air kecil di tanah lapang ataupun padang pasir, maka hendaknya ia memilih tempat yang tidak keras agar air kencingnya tidak terpercik kembali ke anggota tubuh sehingga ternajisi oleh kencing tersebut. Yang ketujuh yaitu membaca doa sebelum masuk ke
tempat buang air kecil maupun besar, karena hal tersebut merupakan perlindungan diri dari setan-setan yang terkutuk. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat istinja.